Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menemani istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Menghidupkan Alkitab. Kita melakukan kehendak Allah Bapa bukan karena mendapatkan upah, melainkan karena didorong oleh kerinduan yang kuat untuk menyukakan hati Allah Bapa. Jadi kita melakukan kehendak Allah Bapa bukan karena mengharapkan berkat dari Allah, melainkan kita mau memberkati Allah. Terkait dengan hal ini, kita dapat mengagumi ketaatan Abraham kepada Elohim Yahweh. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, ia tidak pernah tahu alamat yang ditujunya. Ia berganti nama walaupun belum mempunyai anak. Sementara istrinya sudah uzur dan dirinya juga sudah sangat tua. Di hari tuanya, satu-satunya anak yang dimilikinya harus dia sembelih. Abraham melakukan kehendak Allah dengan segenap hati, meskipun tanpa jaminan. Percaya yang benar itu tidak ada jaminannya. Allah itu harus dipercayai tanpa jaminan. Kita tidak melihat wajahnya secara visible, tidak mendengar suaranya secara audible. Bahkan berdoa berjam-jam pun dia sering seperti tidak muncul sama sekali. Sudah lelah berdoa malam atau dini hari, dia pun seakan-akan tidak ada. Namun kita tetap menghormati dia dengan tidak memaksa dia berbicara kepada kita. Kita tidak memaksa dia menyatakan diri kepada kita. Kita belajar untuk mempercayai dia tanpa jaminan, tanpa garansi, dan tanpa iming-iming. Dia layak dipercayai. Bahkan pada saat kita diperlakukan tidak adil dan sepertinya tidak ada pembelaan dari Allah, ketika kita dalam kebutuhan, Tuhan tidak memenuhinya, kita tetap percaya Dia tanpa keraguan sedikit pun. Semua itu merupakan latihan bagaimana kita mempercayai kehadiran Allah tanpa jaminan. Dalam hal ini, kita sesungguhnya belajar menghadirkan pemerintahan Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi, apakah dia menjadi seperti hidup atau mati bagi Anda? Semuanya tergantung kepada masing-masing individu. Bagaimana masing-masing individu merespon dia. Walaupun dia seperti tidak ada, kita tetap mempercayai dia. Ini merupakan proses panjang, seperti menghidupkan Allah dalam segenap hidup kita. Untuk orang-orang yang tidak mempercayai Allah sedemikian tersebut, Allah menjadi seakan-akan mati atau tidak ada. Namun bagi orang-orang yang mempercayai Allah seperti yang dijelaskan di atas, Allah menjadi seakan-akan hidup dan sangat nyata. Setiap orang percaya masuk ke dalam perjuangan sikap defensif hingga ofensif. Orang percaya harus benar-benar mempersoalkan apa yang Allah Bapa kehendaki untuk dilakukan terkait dengan hukum-hukumnya dalam tatanan secara moral umum. Sikap defensif. Selanjutnya, orang percaya harus benar-benar ekstrim berjuang untuk mengerti kehendak Allah dalam segala hal terkait dengan rencana-rencananya
dalam kehidupan individu dan dunia ini. Untuk dilakukan, ini adalah sikap ofensif. Hendaknya kita tidak merasa puas hanya beragama Kristen dan pergi ke gereja. Bahkan tidak cukup menjadi aktivis gereja, jadi pendeta. Namun kita harus benar-benar mengalami Allah secara proporsional, yaitu melakukan kehendak-Nya dan memenuhi rencananya. Kita tidak cukup hanya mampu berbicara tentang Allah dan berteologi. Yang penting adalah memiliki kualitas hidup seperti Yesus, sebagai bukti telah benar-benar menemukan Allah dan hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kita harus mencari Dia dengan secara terus-menerus menghayati kehadirannya. Termasuk di dalamnya, kita harus bergaul dengan Alkitab. Hanya ketika kita bergaul dengan Alkitab secara benar, membaca Alkitab bolak-balik dengan tulus, kisah Alkitab itu seperti baru terjadi kemarin atau sedang berlangsung sekarang. Allah pun akan menjadi nyata, hidup dalam sejarah hidup manusia, bukan hanya dahulu, melainkan juga sekarang, dalam sejarah hidup kita masing-masing. Tidak heran ketika kita membaca Alkitab, kita bisa menangis, seakan-akan kita ada di dalam kancah pergumulan para tokoh-tokoh yang sedang kita baca tersebut. Kita bisa merasakan bagaimana Allah mengasihi manusia atau umat-Nya pada masa-masa tertentu, juga pada zaman kita hidup hari ini. Seperti misalnya saat membaca kisah Adam dan Hawa diusir dari Eden. Kita merasa sayatan pedih dalam hati kita. Kita merasakan tragisnya fragmen itu. Waktu kita membaca bagaimana Yusuf, anak Yakub, diangkat dari keterpurukannya, kita mengagumi Allah. Kita bisa menangis, air mata kita bisa mengembang. Kita harus bergaul dengan Alkitab dan menghayatinya. Itu semua kisah nyata. Kalau Alkitab mengungkapkan kisah-kisah nyata dari tindakan-tindakan Allah, mengapa kita tidak mengalaminya? Sungguh kalau kita dalam keadaan terjepit, lalu kita membaca Alkitab, ada kekuatan yang kita peroleh. Nanti akhirnya kisah-kisah dalam Alkitab itu menjadi begitu hidup. Kalau yang kita gumuli hanya film, tidak bergaul dengan Alkitab, makin hari Allah seperti mati, tidak hidup. Oleh sebab itu, kita juga harus menghayati kehadiran Allah setiap hari di dalam doa pada waktu-waktu tertentu yang secara ketat harus kita alokasikan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.